Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu rujukan daftar pustaka dengan benar sesuai dengan acuan yang ada. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya M. Rizky Darmawan sebagai moderator. Lalu ada teman saya Sri Ismayanti sebagai pemateri. Lalu ada teman saya LP Cesta Marta Domini sebagai pemateri. Mari kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rujukan. Pengertian rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Sumber rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Yang kedua, ada penulisan rujukan dalam karya ilmiah. Cara menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya ilmiah. Biasanya pada bagian penutup karya ilmiah akan dibuat kesimpulan dan saran. Di dalamnya akan dibuat semacam saran-saran atau masalah yang dibuat secara singkat. Berikutnya ada menulis daftar rujukan. Yang pertama ada nama penulisan dalam daftar pustaka ditulis secara terbalik. Maksudnya, nama belakang di samping, di belakang memakai tanda koma. Ketentuan berlaku secara internasional. Berikut ada contoh. Irfan Akila, ditulis Akila, Irfan. Yang kedua ada Ryu Tri, ditulis Tri, Ryu. Yang kedua ada jika sumber buku ditulis oleh 2 atau 3 orang penulis, maka yang ditulis namanya secara terbalik adalah penulis pertama saja. Selanjutnya nama semua penulis ditulis. Contoh, penulisannya Aida Nur Cahya, Fitri Dewi, Dia Permatasari. Ditulis Nur Cahya, Aida, Fitri Dewi, Dia Permatasari. Lalu yang ketiga, jika sumber buku yang digunakan ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka yang ditulis hanya nama penulis pertama saja dan selanjutnya diikuti dengan et al, artinya dan lain-lain, atau bisa juga ditulis dengan singkatan DKK dan kawan-kawan. Contoh, Ervan, Mikael J, et al 2001, cara efektif mengasuh balita, Jakarta, Gramedia Karya, Akila, Irfan DKK. Yang keempat, setelah penulis nama diikuti oleh tahun penerbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Jangan lupa untuk memperhatikan penulisan tanda bacanya. Yang kelima, judul buku ditulis secara miring atau digarisbawahi. Dan yang keenam, urutan penulisan daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad penulis. Setelah nama penulis dibalik, perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar pustaka atau rujukan tidak perlu dituliskan nomor urut. Lalu yang ketujuh, barisan pertama diketik mulai dari spasi pertama dari tepi margin dan barisan berikutnya mulai dari 5 spasi 1 bab komputer. Yang kedelapan, jarak antara baris pertama dan baris berikutnya apabila merupakan kelanjutannya harus menggunakan spasi rapat. Sedangkan untuk jarak antara sumber yang satu dengan sumber lainnya menggunakan spasi ganda. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rujukan dengan menggunakan catatan kaki. Catatan kaki atau footnote berguna untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran atau fakta-fakta. Nomor footnote disesuaikan dengan nomor kutipan. Setiap bab dimulai dengan nomor 1. Teknik penulisan dengan footnote sekarang ini sudah jarang dilakukan. Meskipun demikian, masih ada perguruan tinggi yang merekomendasikan penggunaan footnote ini.
Istilah-istilah dalam footnote antara lain ada 4. Ada IBIT, ada OPCIT, ada LOGCIT, dan daftar pustaka. IBIT yaitu ibidem. Kutipan diambil dari sumber yang sama tanpa diselingi oleh sumber lain. Yang kedua, ada OPCIT atau oper citato. Kutipan diambil dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya pada halaman yang berbeda dan telah diselingi pengarang lain. Yang ketiga, ada LOGCIT, loco citato. Kutipan diambil dari sumber dan halaman yang sama yang telah diselingi oleh sumber lain. Dan yang keempat, ada daftar pustaka. 4. Daftar pustaka. Berikutnya pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI adalah daftar yang menyantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Jadi dalam daftar pustaka kita harus mencantumkan kutipan dari buku yang sudah kita baca. Fungsi daftar pustaka yang pertama, membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai menulis karya ilmiah dan daftar pustaka. Karya tulis adalah karangan ilmiah. Karya tulis dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil percobaan, wawancara, dan studi kepustakaan. Karya tulis yang disajikan dalam suatu diskusi seperti seminar disebut makalah. Sebelum membuat karya tulis atau makalah, tentukan tema terlebih dahulu. Karya tulis yang lengkap biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yakni bagian awal berisikan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang dan singkatan, dan abstrak. Yang kedua, bagian tengah terdiri atas pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan, isi, serta bagian penutup. Bagian ketiga, bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dapat diperoleh dari buku. Penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, tempat terbit buku, dan nama penerbit yang menerbitkan buku. Yang ketiga, nama penulis buku dibalik dan dipisahkan oleh tanda koma. Yang keempat, tempat terbit dan nama penerbit buku dipisahkan tanda titik 2. Berikutnya, judul buku dicetak miring atau diberi garis bawah. Yang terakhir, diakhiri dengan tanda titik. Berikut ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Nama judul, Menanam Buah Naga, tahun 1988. Nama penulis, Bambang Purwadi. Nama penerbit, CV Setia Hati. Kota penerbitan Semarang. Penulisan daftar pustakanya adalah Purwadi, Bambang, titik 1988, titik Menanam Buah Naga, titik Semarang, titik 2 CV Setia Hati, titik. Penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel dapat mengikuti aturan sebagai berikut.
Daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis artikel, tahun terbit artikel, tanggal terbit artikel, media yang memuat artikel, dan halaman dimuatnya artikel, dan dipisahkan dengan tanda titik. Nama penulis artikel dibalik dan dipisahkan tanda koma. Judul artikel ditulis dengan diapit tanda petik. Media yang memuat artikel dan halaman artikel yang dipisahkan tanda titik 2. Nama media yang memuat artikel dicetak miring atau di garis bawah, diakhiri dengan tanda titik. Contoh, nama penulis Mushalin Arifin, tahun penerbitan 2013. Judul artikel Rahasia Sukses Menjadi IB Forex. Nama koran Kompas, tanggal penerbitan 2 Juni 2013. Penulisan daftar pustakanya adalah Arifin, Mushalin, 2013, kutip Rahasia Sukses Menjadi IB Forex, Kompas, 2 Juni 2013, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian rujukan. Tunggu, ini sumpah kelihatan. Berikutnya adalah pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliograph. Blitznya mana, Pi? Blitznya